wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad SAW, di mana hari ini alhamdulillah kita bisa kumpul lagi nih yang kesekian kalinya untuk acara seminar anak-anak kita ya. Yang hari ini adalah Lucy Mulyani di bawah bimbingan Bapak Dr. Putra Santoso. Ini ada seminar hasil, maka di sini nanti diharapkan Lucy menyampaikan lebih banyak ke hasil pembahasan, kemudian mungkin ada masalah atau apa yang mungkin bisa kita diskusikan bersama gitu. Kemudian terima kasih terlebih dahulu buat Bapak F. Rizal sebagai penguji udah datang, kemudian juga rekan mahasiswa, dan terakhir kepada dosen pembimbing. Kita ada beberapa sesi. Yang pertama itu penyampaian oleh Lucy untuk hasil penelitiannya. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau pertanyaan dari pembahas. Dan yang terakhir nanti dari dosen penguji. Lucy siap untuk dimulai? Insya Allah siap, Bu. Oke. Baik, untuk lancarnya acara kita, seminar kita ini dari awal sampai akhir dan semoga diberkahi. Mari terlebih dahulu sama-sama kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Lucy, untuk hari ini silakan. Untuk kali ini Anda menyampaikan hasil penelitiannya dan kita semua dengarkan ya untuk ini. Untuk bahan diskusi kita nantinya. Silakan waktu dan kesempatannya buat Lucy. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Silakan screen-nya. Maaf, Pak. Sebelumnya, Pak. Sudah bisa. Oh, tunggu. Ya, Pak. Oke. Belum. Oke. Ya, Pak. Belum bisa, Pak. Sekarang sudah saya inikan settingnya. Silakan. Mudah-mudahan lancar. Terima kasih, Pak. Nggak macet share screen-nya. Ya, Pak. Si Anggi Suryani ini unik fotonya. Ini Sentela ya? Sudah terlihat, Pak? Belum, kalau saya masih Lucy melihat dia sharing, oke? Sudah, silakan. Mungkin tampilan slideshow. Pak. Nggak mau dia slideshow? Oke. Udah oke kayaknya. Sudah terlihat, Pak? Ya. Silakan Lucy. Ya. Baik, Pak. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Rizky Rahayu sebagai Ibu Moderator dan juga dosen penguji saya pada kesempatan kali ini. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. F. Rizal sebagai dosen penguji pada kesempatan kali ini. Kemudian kepada rekan-rekan audiens yang telah menyempatkan untuk hadir pada kesempatan saya kali ini. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Putra Santoso sebagai dosen pembimbing saya dan penelitian ini. Baiklah, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh serat undi bengkuang Pachylysus erosus L terhadap struktur histologi dan fungsi hati mencukupi muskulus diabetes mellitus yang diinduksi aloksan. Di bawah bimbingan Bapak Dr. Putra Santoso. Baiklah, pendahuluan. Latar belakang, diabetes mellitus merupakan penyakit yang diakibatkan oleh defisiensi insulin atau lemahnya aksi insulin. Diabetes mellitus dapat dipicu oleh gaya hidup yang tidak sehat, makanan yang berkalori tinggi, dan juga obesitas. Diabetes mellitus merupakan salah satu dari penyebab utama kematian di seluruh dunia. Diabetes mellitus dapat menyebabkan komplikasi organ, salah satunya organ hati, karena hati terlibat dalam proses metabolisme energi di dalam tubuh.
Adanya gangguan fungsi hati dapat diamati melalui pengukuran kadar serum glutamic trophic transaminase atau SGTT. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan material dari tumbuh-tumbuhan untuk pengobatan komplikasi diabetes. Alasannya itu karena efek sampingnya lebih rendah dan lebih ekonomis dibandingkan dengan pengobatan kimia. Bengkuang atau Pachyrizus erosus merupakan salah satu tumbuhan yang berpotensi untuk mengatasi komplikasi diabetes. Beberapa penelitian mengenai khasiat serat bengkuang telah dilakukan, akan tetapi perlu pemberian bengkuang terhadap struktur dan fungsi organ hati pada kondisi diabetes belum diketahui. Untuk itu kajian tentang efek pemberian serat bengkuang terhadap organ hati penting untuk dilakukan. Baiklah, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimanakah pengaruh serat bengkuang terhadap struktur histologi hati mencit penderita DM yang diinduksi aloksan. Yang kedua, bagaimanakah pengaruh pemberian serat bengkuang terhadap kadar SGTT mencit penderita diabetes mellitus yang diinduksi aloksan. Yang ketiga, bagaimanakah pengaruh pemberian serat bengkuang terhadap kadar MDA di hati mencit penderita DM yang diinduksi aloksan. Yang keempat, bagaimanakah pengaruh pemberian serat bengkuang terhadap indeks organ hati mencit penderita diabetes mellitus yang diinduksi aloksan. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi pengaruh pemberian serat bengkuang terhadap struktur histologi hati mencit penderita DM yang diinduksi aloksan. Yang kedua, untuk mengidentifikasi pengaruh pemberian serat bengkuang terhadap kadar SGTT mencit penderita diabetes mellitus yang diinduksi aloksan. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi pengaruh pemberian serat bengkuang terhadap kadar MDA di hati mencit penderita diabetes mellitus yang diinduksi aloksan. Selanjutnya yang keempat yaitu untuk mengidentifikasi pengaruh pemberian serat bengkuang terhadap indeks organ hati mencit penderita diabetes mellitus yang diinduksi aloksan. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi bagi masyarakat mengenai khasiat serat bengkuang dalam mengobati penyakit diabetes, terutama dalam memperbaiki struktur dan fungsi hati akibat penyakit diabetes. Pelaksanaan penelitian. Waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan selama 5 bulan sejak bulan Desember 2019 sampai bulan April 2020 di Laboratorium Fisiologi Hewan, Laboratorium Biokimia, Fakultas Kedokteran, Universitas Andalas, dan Balai Veteriner Baso, Kota Bukit Tinggi. Kemudian metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan rancangan acak lengkap yang terdiri dari 5 perlakuan dan 5 ulangan, sehingga mencit yang digunakan berjumlah 25 ekor. Adapun kelompok perlakuan terdiri dari panel, yaitu kelompok kontrol negatif, merupakan mencit sehat yang diberi mencit sehat non-DM yang diberi pakan komersial. Kemudian P1 kontrol positif merupakan mencit diabetes yang diberi pakan komersial. Selanjutnya P2 yaitu mencit diabetes yang diberi serat bengkuang 15%. Selanjutnya yaitu P3 yaitu mencit diabetes yang diberi serat bengkuang 20%. Terakhir yaitu keempat merupakan mencit diabetes yang diberi serat bengkuang 25%. Alat dan bahan yang digunakan dapat dilihat secara detail di makalah yang telah dibagikan. Kemudian prosedur kerja. Yang pertama, penyediaan hewan uji. Hewan uji yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mencit jantan galur wistar umur 2 bulan yang diperoleh dari usaha dagang pemilik tikus Lubuk Begalung Padang. Sebelum perlakuan, mencit diinformasikan selama 10 hari dalam ruang pemeliharaan hewan. Kemudian mencit diberi minum dan makan secara tertutup dengan pakan ternak komersial. Kemudian proses isolasi serat bengkuang, pertama-tama umbi dikupas dan diblender, kemudian ditambahkan aqueous dan lalu didiamkan selama 1 malam. Pernatannya dikukus selama 40 menit, kemudian dioven, lalu dihaluskan dan disimpan di dalam wadah yang bersih dan tertutup. Kemudian pengkondisian mencit penderita diabetes. Mencit diinjeksikan dengan aloksan dosis 200 mg per kilogram berat badan secara intraperitoneal. Lalu diukur kadar gula darah pada hari ke-7 pasca injeksi. Kemudian kadar gula darah dari 250 sampai 500 mg per desiliter dikelompokkan menjadi kelompok mencit diabetes. Kemudian perlakuan terhadap hewan uji.
Yang pertama yaitu kelompok P0 yaitu mencit non-DM yang diberi pakan komersial, kemudian kelompok P1 yaitu mencit DM yang diberi pakan komersial, selanjutnya kelompok P2 yaitu mencit DM yang diberi serat bengkuang 15%, lalu kelompok P3 yaitu mencit DM yang diberi serat bengkuang 20%, terakhir kelompok P4 merupakan mencit DM yang diberi serat bengkuang 25%. Perlakuan ini dilakukan selama 1 bulan. Parameter pengukuran. Yang pertama yaitu struktur histologi hati. Sebelumnya diberi para histologi hati menggunakan metode parafin. Langkahnya yaitu organ hati diisolasi, lalu difiksasi dengan formalin, kemudian masuk ke dalam tahapan pembuatan preparat. Terakhir dilakukan pewarnaan menggunakan pewarna HE, kemudian diamati menggunakan mikroskop. Kemudian pengamatan preparat histologi hati. Setiap mencit dibuat 5 sehatan histologi hati, kemudian sehatan diamati 5 lapang tanda yang berbeda dengan perbesar 400 kali. Kemudian dihitung data skor perubahan histopatologi dengan model scoring histopatologi Majaronik. Berikut merupakan model scoring histopatologi Majaronik, di mana sel yang normal akan diberi nilai 1, sel yang mengalami degenerasi parenchymatosa diberi nilai 2, sel yang mengalami degenerasi hidrofik diberi nilai 3, kemudian sel yang mengalami nekrosis diberi nilai 4. Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin parah tingkat kerusakannya. Kemudian tiap preparat yang dihitung nilai rata perubahannya dengan cara mengkalikan jumlah sel sesuai dengan kategorinya. Selain itu juga dilakukan observasi terhadap keutuhan vena centralis dan sinusoid sebagai indikator kerusakan hati. Selanjutnya itu pengukuran kadar SGPT dengan menggunakan metode spektrofotometrik. Pada akhir pelakuan, mencit dikorbankan lalu dikoleksi darah dari jantung, lalu darah disentrifugasi, kemudian masuk ke dalam tahapan pengukuran kadar SGPT. Terakhir diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV dengan pengentalan 365 nanometer. Selanjutnya pengukuran kadar MDA dengan metode T-bars, di mana pada akhir pelakuan organ hati diisolasi, lalu digoreng dalam larutan TBS, kemudian disentrifugasi dan masuk ke dalam tahapan pengukuran MDA. Terakhir, absorbansinya diukur menggunakan spektrofotometer dengan pengentalan 532 nanometer. Terakhir yaitu pengukuran indeks organ hati, di mana pada akhir pelakuan ditimbang berat badan mencit, lalu mencit dikorbankan, ditimbang organ hatinya diisolasi, lalu ditimbang, kemudian dihitung indeks organ hatinya. Analisis data kuantitatif. Data ini diolah menggunakan SPSS, menggunakan uji ANOVA untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antar kelompok pelakuannya dengan selang kepercayaan 5%. Jika terdapat perbedaan yang signifikan, maka dilakukan uji lanjut DMMRT. Hasil penelitian. Yang pertama yaitu pengaruh serat bengkuang terhadap struktur histologi hati mencit penyerta DM yang diinduksi aloksan. Tabel 3 merupakan rata-rata jumlah sel hepatosit yang mengalami berbagai tipe kerusakan hati. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa jumlah sel normal yang tertinggi terdapat pada kelompok P0, yaitu mencit sehat tanpa induksi DM. Sedangkan jumlah sel normal yang terendah terdapat pada kelompok P1, yaitu mencit DM tanpa pemberian serat bengkuang. Untuk kelompok mencit DM yang diberi serat bengkuang, pada kelompok keempat, yaitu mencit DM yang diberi serat bengkuang 25%, terdapat perbedaan yang signifikan pada jumlah sel normalnya dibandingkan dengan kelompok P1. Akan tetapi pada kelompok P2 dan P3 yang diberi serat bengkuang 15 dan 20%, tidak terdapat perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan kelompok P1. Kemudian, sel yang mengalami degenerasi parenchymatosa pada kelompok mencit DM yang diberi serat bengkuang, yaitu pada kelompok P2, P3, dan P4, tidak ada perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan kelompok P1. Dan pada ketiga kelompok tersebut, jumlah sel yang mengalami degenerasi parenchymatosa cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok P1. Akan tetapi, terjadi penurunan pada jumlah sel yang mengalami degenerasi hidrofik pada ketiga kelompok tersebut jika dibandingkan dengan P1. Hal ini mengindikasikan bahwa mencit DM yang diberi serat bengkuang dengan dosis yang berbeda-beda cenderung mengalami degenerasi yang lebih ringan dibandingkan dengan kelompok mencit DM yang tidak diberi serat bengkuang. Selanjutnya, untuk sel yang mengalami nekrosis, jumlah sel yang mengalami nekrosis tertinggi terjadi pada kelompok P2, yaitu mencit
MCDM yang diberi serat bengkoang 15%, akan tetapi tidak berbeda nyata dengan kelompok P1, P3, dan P4. Dan yang paling rendah terdapat pada kelompok P0, yaitu MINCID sehat tanpa induksi DM. Ini mengindikasikan bahwa pemberian serat bengkoang terhadap MINCID DM belum memberikan pengaruh nyata terhadap kemampuan sel untuk melakukan regenerasi setelah mengalami nekrosis. Selanjutnya, total skor perubahan histopatologi hati MINCID tiap perlakuan berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa pada kelompok P0, yaitu MINCID sehat tanpa induksi DM, total skor perubahannya lebih rendah dibandingkan dengan kelompok yang lainnya. Adapun pada kelompok P1, kurang. Kemudian kelompok P2, P3, P4, yaitu MINCID DM yang diberi serat bengkoang, tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada total skor perubahan histopatologinya dibandingkan dengan kelompok P1. Meskipun terjadi penurunan jumlah sel yang mengalami degenerasi hidroptik pada ketiga kelompok tersebut, akan tetapi masih banyak sel yang mengalami nekrosis pada ketiga kelompok tersebut, sehingga total skor perubahannya tetap besar dan tidak mengalami penurunan. Selanjutnya diamati keutuhan vena centralis dan pada gambar C terlihat kerusakan berupa perubahan ukuran pada vena centralis yang semakin lebar. Dan pada gambar D tidak terlihat batas yang jelas antar Hilang Lusinya ya? Iya, Pak. Halo? Udah, lanjut sih. Share screen Ya, lagi. Bu, maaf Bu tadi. Iya, Bu. Iya, Pak. Sinyalnya kurang bagus kayaknya di sana. Gimana, Pak? Baiklah, saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu gambar E dan F merupakan gambaran hati MINCID diabetes yang diberi serat bengkoang 15%, di mana pada kedua gambar tersebut sudah terlihat struktur yang mendekati normal dari vena centralis. Kemudian sudah terlihat batas yang jelas antar sinusoid, tetapi jarak antar sinusoidnya lebih lebar dibandingkan dengan kelompok MINCID sehat. Selanjutnya yaitu gambar G dan H merupakan gambaran hati MINCID diabetes yang diberi serat bengkoang 20%. Pada gambar juga sudah terlihat struktur yang mendekati normal dari vena centralis dan jarak dan sudah terlihat batas yang jelas antar sinusoid dan jaraknya lebih sempit dibandingkan dengan kelompok MINCID sebelumnya. Terakhir itu gambaran hati MINCID diabetes yang diberi serat bengkoang 25%, di mana juga sudah terlihat batas yang jelas sudah terlihat vena centralis yang mendekati normal dan juga sudah terlihat batas yang jelas antar sinusoid. Kemudian hepatosit sudah mulai terus beraturan di dalam sinusoid. Yang kedua yaitu pengaruh serat bengkoang terhadap kadar SGPT MINCID penyerta diabetes yang diinjeksi alaksan. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa rata-rata kadar SGPT tertinggi terdapat pada kelompok P1 yaitu MINCID DM tanpa pemberian serat bengkoang. Adapun
pemberian serat bengkoang pada kelompok mencit diabetes, pada kelompok P2, P3, dan P4 terjadi penurunan yang signifikan pada rata-rata kadar SGPT-nya. Dan kadar SGPT yang mendekati kelompok kontrol yaitu terdapat pada kelompok P3 yaitu mencdm tambah serat bengkoang 20%. Selanjutnya yaitu pengaruh pemberian serat bengkoang terhadap kadar MDA mencit penderita DM yang diinduksi aloksan. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa rata-rata kadar MDA yang tertinggi terdapat pada kelompok P1 yaitu kelompok mencit DM tanpa pemberian serat bengkoang. Dan pemberian serat bengkoang pada kelompok P2, P3, dan P4 dapat menurunkan secara signifikan kadar MDA dari mencit tersebut. Dan kadar MDA yang paling mendekati kelompok kontrol yaitu terdapat pada kelompok P2 yaitu serat bengkoang mencit diabetes tambah serat bengkoang 15%. Selanjutnya yaitu pengaruh serat bengkoang terhadap indeks hati mencit penderita DM yang diinduksi aloksan. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa rata-rata indeks organ hati yang tertinggi terdapat pada kelompok P3 yaitu mencit diabetes yang diberi serat bengkoang 20%. Akan tetapi tidak terdapat perbedaan yang nyata dengan kelompok P1, P2, dan P4. Untuk rata-rata indeks organ hati yang terendah terdapat pada kelompok P0 yaitu mencit sehat tanpa induksi DM. Berdasarkan data pada tabel ini dilihat bahwa kelompok mencit yang diinduksi aloksan rata-rata indeks organ hatinya cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang tidak diinjeksi aloksan. Hal ini karena adanya penurunan berat badan dari mencit yang diinjeksi aloksan akibat penyakit diabetes, sehingga perbandingan antara nilai organnya dengan berat badannya cenderung lebih besar. Adapun untuk indeks organ hati yang lebih mendekati kelompok kontrol yaitu pada P4 mencit DM ditambah serat bengkoang 25%. Kemudian pembahasan berikut merupakan usulan mekanisme bagaimana pengaruh aloksan terhadap kerusakan hati. Aloksan yang diinjeksikan ke dalam tubuh mencit dapat menyebabkan destruksi sel beta pankreas. Destruksi sel beta pankreas ini akan menyebabkan menurunnya sekresi insulin oleh sel beta sehingga terjadi defisiensi insulin. Defisiensi insulin ini nanti akan menyebabkan meningkatnya kadar glukosa di dalam darah atau disebut juga dengan kondisi hiperglikemi. Kondisi hiperglikemi ini nanti akan berkembang menjadi diabetes mellitus. Kondisi diabetes dapat menyebabkan meningkatnya produksi radikal bebas dalam tubuh sehingga hal ini nantinya akan menyebabkan kerusakan pada hati. Selain itu, defisiensi insulin juga dapat menyebabkan terjadinya penurunan glukosa di dalam sel sehingga sel nantinya nanti akan memberikan sinyal pada hati untuk melakukan gluconeogenesis dengan tujuan untuk mencari sumber energi lain. Gluconeogenesis di hati ini dapat meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Selain itu, proses gluconeogenesis juga dapat menghasilkan senyawa radikal bebas. Peningkatan senyawa radikal bebas ini nanti juga akan memperparah kerusakan pada hati. Selanjutnya, pengaruh serat terhadap perbaikan struktur dan fungsi hati. Serat bengkoang diketahui dapat menghambat aktivitas alfa-amilase dan alfa-glukosidase, sehingga terjadi penurunan absorpsi karbohidrat di usus. Terjadinya penurunan penyerapan karbohidrat di usus ini akan berpengaruh terhadap penurunan gula darah. Hal ini juga akan mempengaruhi produksi radikal bebas di dalam tubuh, menurunkan produksi radikal bebas dalam tubuh dan juga menurunkan proses kerusakan atau destruksi sel pada hati. Ini akan berpengaruh positif terhadap perbaikan struktur dan fungsi hati. Selain itu, serat bengkoang juga diketahui dapat memicu sekresi hormon GLP-1 di sel usus sehingga hormon ini juga diketahui dapat menurunkan absorpsi karbohidrat di usus. Selain GLP-1 juga dapat memicu perbaikan struktur dan fungsi sel beta pankreas. Diketahui GLP-1 ini dapat mencegah apoptosis sel beta dan memicu proliferasi sel beta, sehingga ini juga akan mampu menurunkan kadar gula darah. Selain itu, SGFA juga dapat difermentasi di usus besar menjadi SGFA atau asam lemak rantai pendek berupa asetat, glutirat, dan propionat.
SGFA ini diketahui dapat menurunkan absorpsi karbohidrat di usus dan juga memicu perbaikan struktur dan fungsi sel beta pankreas. Selain itu, SGFA juga dapat meringankan fungsi hati karena SGFA dapat meningkatkan gluconeogenesis di usus. Berkurangnya fungsi hati dalam metabolisme energi ini nanti dapat menurunkan proses kerusakan hati. Kemudian serat bengkuang yang diberikan diduga masih mengandung senyawa antioksidan berupa inulin, flavonoid, terpenoid, saponin, dan vitamin C yang dapat membantu mengurangi kadar radikal bebas dalam tubuh. Terakhir, serat bengkuang diberikan diduga dapat memelihara ketahanan membran hepatosit sehingga hal ini dapat berpengaruh positif terhadap perbaikan struktur dan fungsi hati. Penutup, kesimpulan berdasarkan penelitian dilakukan dapat disimpulkan bahwa serat umbi bengkuang efektif dalam memperbaiki degenerasi hidrofik pada histopatologi hati menjadi penderita DM yang diinduksi alaksan, tetapi tidak signifikan memperbaiki kerusakan struktur histologi hati secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, serat bengkuang dapat menurunkan secara signifikan kadar SGPT menjadi penderita DM yang diinduksi alaksan, tapi belum dapat mencapai level normal seperti pada kelompok mencit non diabetes. Yang ketiga yaitu serat bengkuang dosis 15, 20, dan 25% dapat menurunkan secara signifikan kadar MDA di hati menjadi penderita diabetes yang diinduksi alaksan. Yang keempat, serat umbi bengkuang dosis 15, 20, dan 25% tidak efektif menurunkan indeks organ hati menjadi penderita diabetes mellitus yang diinduksi alaksan. Saran, pada penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pengukuran ekspresi gen metabolik dan level antioksidan endogen di hati. Baiklah, sekian presentasi dari hasil penelitian saya. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Oke, baik Lucy. Anda sudah menyampaikan cukup panjang ya hasil dan diskusinya. Sekarang kita masuk ke diskusi atau tanya jawab dulu dengan para pembahas. Pembahasnya ada 3 di sini. Ada ada siapa kemudian? Ada Fani, ada Aisyah, dan ada Rizky. Ketiganya udah hadir ini? Sudah, Bu. Oke, silakan. Kayaknya Fani dulu ya, Fani ya. Silakan, ya, boleh, Fani. Terima kasih kepada Bu Ayu sebagai moderator telah mempersilahkan saya untuk memberikan pertanyaan kepada Lucy. Saya ingin bertanya kepada Lucy 2 pertanyaan. Yang pertama, berdasarkan penelitian yang telah Lucy lakukan, pada tabel 1 terdapat 3 kerusakan pada organ hati. Yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah, apakah penginduksian aloksan tersebut apakah memiliki pengaruh besar untuk jadi pertanyaan saya, penginduksian aloksan tersebut memiliki pengaruh besar terhadap kerusakan yang mananya dan bagaimanakah proses terjadinya. Yang kedua, bagaimanakah serat bengkuang dalam menurunkan jumlah MDA dan SGPT di dalam tubuh. Begitu, Bu. Oke, langsung saja. Silakan, Lucy. Baik, Bu. Baiklah. Terima kasih, Fani, atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Fani. Yang pertama yaitu penginjeksian aloksan berpengaruh yang paling besar terhadap kerusakan apa. Berdasarkan penelitian saya ini, penginjeksian aloksan saya lihat berpengaruh terhadap kerusakan degenerasi hidrofik. Karena degenerasi hidrofik ini ditandai dengan adanya bocornya membran sel, sehingga cairan ekstrasel itu akan masuk ke dalam sel dan akan terjadi pengumpulan cairan ekstraksel di dalam sel, sehingga terjadi pembengkakan yang dicirikan dengan adanya degenerasi hidrofik. Jadi injeksi aloksan ini dapat
yang paling berpengaruhnya itu terhadap kerusakan degenerasi hidrofik. Selanjutnya, bagaimanakah pengaruh serat untuk dalam menurunkan MDA dan SGPT? Serat ini sendiri seperti mekanisme yang sudah coba saya jelaskan sebelumnya. Serat ini diduga masih mengandung kadar antioksidan berupa inulin, terpenoid, saponin, dan vitamin C yang nantinya dapat menurunkan kadar radikal bebas. MDA ini kan merupakan salah satu indikator tingginya radikal bebas dalam tubuh. Saat tubuh diberikan antioksidan berupa inulin, flavonoid, dan kawan-kawannya, nanti senyawa-senyawa ini akan bereaksi dengan radikal bebas tersebut dan dapat menghambat reaksi oksidasi pada tubuh sehingga dapat menurunkan atau menstabilkan radikal bebas dalam tubuh. Ini ditandai dengan adanya penurunan kadar MDA. Begitupun dengan kadar SGPT, di mana sebelumnya sudah diketahui bahwa aloksan diduga dapat mempengaruhi membran hepatosit sehingga terjadinya degenerasi hidrofik. Nah, saat membran hepatosit ini rusak, maka enzim di dalam sel hati itu akan keluar. Nah, pemberian serat bengkoang ini diduga dapat memperbaiki atau memelihara ketahanan membran hepatosit ini sehingga sel hepatosit itu diperbaiki membrannya dan enzim-enzim yang dalam sel hati itu tidak lagi keluar ke dalam peredaran darah. Ini dibuktikan dengan adanya penurunan kadar SGPT tersebut. Baik, Bu, itu penjelasan dari saya, Bu, atas pertanyaan Fani, Bu. Oke, bagaimana Fani? Sudah, Bu. Ada lagi? Bu. Enggak, Bu. Cukup, Bu. Oke. Silakan selanjutnya. Ya, oke. Makasih Fani. Silakan selanjutnya Ya, Aisyah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Jadi saya ingin bertanya pada Lucy, untuk dalam penelitian Lucy ini kan ada awalnya Lucy menghitung rata-rata jumlah sel hepatosit. Ini nih kan dia itu kan berhubungan dengan untuk menghitung total scoring Majoronic nih kan. Lalu saya ingin bertanya untuk mencari itu tuh berarti untuk mencari scoringnya ini berarti kerusakan yang Lucy hitung secara yang Lucy hitung pada jumlah sel hepatosit yang mengalami kerusakan ini berarti dikalikan saja atau bagaimana? Lalu untuk yang untuk saran pada pengamatan histologis kan Lucy kan mengalami pada pengamatan ini kan ada degenerasi yang mengalami parenkim-matosa dan hidrofik. Tapi pada pembahasan Lucy hanya menjelaskan sel yang bentuk sel yang mengalami kerusakan degenerasi parenkim-matosa, sedangkan hidrofik tidak Lucy jelaskan bagaimana bentuk selnya. Lalu untuk yang pengamatan rata-rata kadar SGPT, di sini kan didapatkan hasil Lucy ini satu-satu dulu deh, kalau mungkin satu-satu dulu, nanti pending itu dulu karena ini kan banyak nih. Oke, Bu. Biar satu-satu dulu. Oke. Silakan dulu Lucy. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Ai. Untuk pertanyaan Ai yang pertama, bagaimana cara menghitung sel skor dari perubahan histopatologinya? Sebelumnya kan kita sudah mengetahui rata-rata jumlah sel yang mengalami sel normal, yang mengalami degenerasi parenkim-matosa dan mengalami degenerasi hidrofik serta nekrosis. Nah, jumlah sel ini nanti akan dikalikan dengan sesuai dengan kategorinya yang tadi, di mana sel normal ini nilainya 1, sel yang mengalami degenerasi parenkim-matosa nilainya 2, degenerasi hidrofik nilainya 3, dan nekrosis nilainya 4. Jadi misalkan jumlah sel normalnya itu ada 4, jadi 4 itu dikali 1. Nah, pada jumlah sel yang mengalami degenerasi parenkim-matosa
seperti tabel yang saya perlihatkan ini, di mana pada soal normal, misalkan pada kelompok P0, 14 ini nanti dikali 1, lalu degenerasi parenchymatosa dikali 2, degenerasi hidropik dikali 3, dan nekrosis dikali 4. Nanti jumlah hasil perkalian itu nanti dijumlahkan, sehingga dapat total skor dari perubahan histopatologinya. Begitu, Ai. Kemudian, sebelumnya untuk menanggapi saran dari Ai tentang pembahasan mengenai bentuk sel yang mengalami degenerasi hidropik itu, sebenarnya saya kurang menangkap maksud dari Ai itu. Bisa Ai ulangi sekali lagi untuk sarannya. Gitu. Saya kembalikan dulu kepada Ibu. Ayo Ai, mungkin diulang lagi. Baik Bu, kalau berdasarkan bahan hasil yang Lucy punya kan pada halaman 21 kan Lucy menjelaskan degenerasi parenchymatosa merupakan degenerasi ringan dengan bentuk sel mengalami kekurangan adanya pembekakan dan terdapatnya granula sitoplasma. Sedangkan untuk parenchymatosa itu dia tuh tidak sepadah pada degenerasi hidropik, tapi Lucy tidak menjelaskan degenerasi hidropik itu tuh bentuk sel yang mengalami degenerasi hidropik itu seperti apa. Iya, baik, insya Allah selanjutnya diterima. Ya. Iya, Bu. Misalnya, Bu. Halo, Bu. Bu. Ya, Lucy. Lanjut, Bu, untuk pertanyaan Ai, Bu. Iya, lanjut. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya kan pada tata kada SGPT yang Lucy dapatkan itu kan berbeda secara signifikan ya. Dengan kada SGPT yang paling rendah pada kelompok P2. Lalu pada kelompok P2 ini kan dosis persentase bengkuangnya kan 15%. Apakah bisa ditentukan kalau misalnya zat umbi bengkuang dengan 15% ini apakah bisa dalam hasil SGPT ini menentukan kalau zat umbi bengkuang yang paling bagus pada kelompok yang mana? Terima kasih. Baik, baik. Langsung jawab, Bu. Untuk kadar SGPT kelompok kedua, karena kadar SGPT-nya kan lebih rendah dibandingkan dengan kelompok kontrol. Jadi kemungkinan serat kelompok diabetes yang diberi serat 15% ini kemungkinan bisa dijadikan bisa menurunkan kadar SGPT secara signifikan. Tetapi untuk penentuan dosis yang terbaik dalam menentukan siapakah yang paling terbaik dalam menentukan kadar SGPT ini belum bisa dilakukan karena pada kelompok P3 yang diberi serat 20% itu juga dapat menurunkan kadar SGPT secara signifikan. Jadi sebenarnya belum bisa ditentukan yang mana dosis yang terbaiknya untuk menurunkan kadar SGPT ini. Begitu, Bu. Oke. Gimana, Ai? Aisyah, gimana? Saya terjawab, Bu. Oke. Berarti lanjut ya. Nanti mungkin ada beberapa juga terkait dengan sama ini.
Oke, sekarang silakan. Siapa satu lagi sih? Pian ya? Pian, Bu. Iya, Bu. Oke. Silakan Pian. Terima kasih Bu Ayu. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Resti Rahayu selaku moderator yang telah mempersilahkan saya. Kemudian izinkan saya untuk memuji presentasi dari Saudari Lucy Mulyati yang cukup lugas dan tegas dan cukup interaktif. Di sini saya ada satu buah saran kepada Saudari Lucy, yang mana saran itu tuh pada waktu penelitian itu kan ketika Lucy menyampaikan itu tuh itu selama 5 bulan dari bulan Desember 2019 hingga bulan April 2020. Sejak Lucy itu kan seminar proposal sudah saya ikuti dan itu menurut saya itu merupakan rancangan waktu penelitian Lucy. Nah, jadi nanti kalau itu tidak sesuai dengan kenyataannya silakan, ataupun kalau sesuai boleh ditetapkan saja seperti itu. Nah, itu saran saya. Terus kemudian pertanyaan saya itu yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwa aloksan itu merusak sel beta pankreas dengan cara menginduksi dengan cara menstimulasi stres oksidatif pada sel beta pankreas sehingga terjadilah kerusakan pada sel beta pankreas. Nah, pada penelitian Lucy ini kan berfokus pada organ hatinya. Apakah ada efek langsung dari aloksan tersebut dalam merusak organ hatinya? Soalnya tadi saya melihat dari panah mekanisme Lucy ada langsung ke hati begitu. Nah, terus kalaupun ada efek langsungnya, ada nggak? Bagaimanakah peran dari serat bengkuang tersebut dalam menurunkan tingkat stres oksidatif pada hati? Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada Ibu Ayu. Oke, ini yang udah sarjana beda pertanyaannya ya, tempatnya ya, atau sengaja nih? Pertanyaan yang dikasih dosen langsung ya, pengalaman. Pengalaman nih dari. Oke, silakan Lucy dijelaskan. Baik Bu, terima kasih Pian atas pertanyaannya dan juga sarannya. Insya Allah sarannya diterima. Untuk pertanyaan Pian yang pertama, bagaimanakah adakah pengaruh langsung dari aloksan dalam mempengaruhi hati, terutama kerusakan hati? Baiklah, berdasarkan literatur, sebenarnya aloksan ini merupakan senyawa yang dapat menyebabkan destruksi pada sel beta pankreas. Nah, berdasarkan mekanisme yang saya coba jelaskan tadi, aloksan ini dapat merusak sel hati melalui mekanisme atau kondisi defisiensi insulin. Nah, adapun pengaruh langsung dari aloksan ini baru diduga dapat mempengaruhi hati karena senyawa aloksan ini kan merupakan zat asing. Ketika dimasukkan ke dalam tubuh, maka tubuh akan mengenalnya sebagai zat asing. Nah, sedangkan kita sendiri tahu bahwa hati ini kan berperan dalam merupakan organ yang berfungsi sebagai detoksifikasi. Jadi kemungkinan aloksan ini juga didetoksifikasi di hati. Tapi itu masih kemungkinan. Dan bagaimana prosesnya untuk merusak hati bisa terjadi melalui beberapa mekanisme. Nah, untuk prosesnya itu diduga aloksan ini dapat merusak membran pada sel hepatosit pada membran sel hati, sehingga ini juga sebelumnya juga bisa disebabkan oleh adanya defisiensi insulin yang menyebabkan kadar radikal bebas dalam tubuh meningkat. Nah, kadar radikal bebas dalam tubuh ini juga
dapat merusak membrannya. Jadi kerusakan yang bisa disebabkan oleh aloksan, baik secara langsung maupun melalui mekanisme defisiensi insulin tadi, yaitu berupa kerusakan pada membrannya. Nah, bagaimanakah mekanisme syarat ini dalam memperbaiki sel hati? Jadi berdasarkan dari soal mekanisme yang saya coba buat, syarat ini diduga masih mengandung kadar antioksidan di dalam syarat yang diberikan, sehingga ini nanti akan mengikat senyawa radikal bebas yang dapat merusak sel hati. Adanya pengikatan pada senyawa radikal bebas ini oleh antioksidan, maka akan menstabilkan senyawa radikal bebas sehingga tidak terjadi lagi proses kerusakan pada hati. Selain itu, beberapa senyawa yang di dalam serat bengkoang ini juga diduga dapat membantu perbaikan sel hati berdasarkan mekanisme yang saya jelaskan tadi. Nah, terakhir yang berdasarkan penelitian saya ini, kemungkinan serat bengkoang juga dapat memelihara ketahanan membran hepatosit hati yang dirusak oleh senyawa radikal bebas maupun senyawa secara langsung. Tetapi mekanismenya secara pasti belum bisa dijelaskan karena harus melalui penelitian yang lebih lanjut mengenai hal ini. Mungkin sekian yang bisa saya jawab. Saya kembali lagi kepada Ibu. Oke, Vian, udah disampaikan oleh si Lucy, gimana? Ya Bu, saya mau ada pertanyaan lanjutan Bu. Nggak mau disanggah? Enggak Bu. Oke, silakan. Begini, tadi Saudari Lucy menyampaikan kemungkinan begitu kan. Berarti di sini saya juga ingin menanyakan pendapat dari Lucy. Berarti dosis aloksan yang Lucy injeksikan itu kemungkinan didetoksifikasi di hati ya kan. Nah, ketika dia ketika dia diinjeksikan berarti dosis itu ada kemungkinan berkurang begitu untuk mencapai ke pankreas begitu Lucy. Menurut Saudari Lucy bagaimana? Baiklah, langsung saya jawab. Menurut saya sebelum kan aloksannya diinjeksikan secara intraperitoneal. Jadi aloksan ini sebelumnya dia langsung kepada sel beta pankreas. Jadi nanti setelah itu baru organ hati akan mengenali itu sebagai senyawa asing, lalu baru melakukan proses detoksifikasi. Begitu menurut saya, Fian. Ya. Berarti ke hati dulu atau dirusak dulu, berlebih rusaknya baru gimana itu? Iya, Bu. Menurut saya dia akan masuk dulu ke dalam sel beta pankreas, Bu. Jadi nanti baru misalkan masih terdapat senyawa itu dalam tubuh, dan setelah sel beta pankreasnya dirusak, mungkin hati akan melakukan detoksifikasi, begitu Bu. Oke. Penelitian terkait rusaknya pankreas itu kan juga udah ada ya. Maksudnya tentu udah ada gitu. Ada nggak regenerasi perbaikan mana yang dulu lebih baik atau dengan apa? Ada nggak? Bagaimana Bu? Dia dirusak dulu pankreasnya, ya, dirusak Ya, dulu. Sisa-sisanya atau apanya baru dia pergi ke hati gitu. Ya, kemungkinan seperti itu, Bu. Oke, itu aja deh dulu. Nanti dilanjutkan sama Ibu. Oke, lanjut, Vian. Iya Bu, mungkin itu saja Bu. Soalnya kan saya menanyakan pendapat dari Lucy dan bukan itu literatur, gitu kan. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Kita lanjut lagi ya. Oke, untuk 3 pembahas sudah. Mungkin rekan mahasiswa sebelum saya lanjut ke Pak Efrizal ada yang mau menanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Silakan. Baik, terima kasih, Bu. Dan saya ingin bertanya kepada penyaji. Perkenalkan, saya Wilka Ramadia.
Saya ingin bertanya pada slide pengaruh bengkoang terhadap uji yang dilakukan oleh penyaji, bahwa dari slide tersebut saya melihat ada beberapa faktor yang dapat mengatasi kerusakan yang diakibatkan oleh aloksan tersebut. Salah satunya adanya SCFA, terus adanya antioksidan dan senyawa lainnya. Ya, yang slide ini. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, saya pernah membaca sebuah literatur bahwa inulin itu termasuk salah satu serat larut di air yang akan difermentasi menjadi SCFA. Sementara di sini inulinnya dimasukkan ke dalam antioksidan. Yang ingin saya tanyakan, bisakah saudari penyaji menjelaskan apakah inulin memang termasuk ke seharusnya difermentasi di usus atau memang dia jenis dari antioksidan? Dan mungkin nanti ada pertanyaan lanjutan, Bu. Sekian. Oke, silakan. Oke, good. Silakan, Lucy. Baik, Bu. Terima kasih kepada saudari atas pertanyaannya. Baiklah, di sini sebelumnya kan sudah ketahui bahwa inulin ini dapat difermentasi di usus besar menjadi SCFA. Nah, kemungkinan inulin yang ada dalam sel ini, jika inulinnya itu tidak semuanya difermentasi menjadi SCFA, maka dia juga bisa digunakan dalam tubuh sebagai senyawa antioksidan gitu, Bu. Jadi yang saya maksudkan kenapa saya masukkan ke dalam antioksidan di sini, karena berdasarkan literatur juga diketahui bahwa inulin ini juga dapat digunakan sebagai senyawa antioksidan. Jadi menurut saya inulin yang saya masukkan di sini adalah inulin yang tidak terfermentasi oleh mikroba di usus, maka saat dia masuk ke dalam pencernaan dan masuk ke dalam tubuh, dia juga bisa dijadikan sebagai senyawa antioksidan. Begitu, Bu. Oke, ini yang dibikin kayak gini ini ada literatur apanya atau memang Lucy yang merancang-rancang aja ini? Kayak apa namanya? Nggak, maksud Ibu kemana-mananya ini kan ada nih kerangka cara pikirnya nih, kerangka pikir apa nama istilahnya? Ada sebagian yang akan masuk, ada sebagian menjadi antioksidan atau apa? Ada literaturnya atau masih dugaan gitu? Untuk inulin yang bersifat senyawa antioksidan ini juga sudah ada literaturnya, Bu. Oke, silakan Wilka. Baik, Bu, dan terima kasih kepada saudari penyaji. Dari sini saya juga mendapatkan ilmu. Yang pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya, mungkin lanjutan dari pertanyaan Kak Ai tadi tentang histologi hati yang saudari paparkan. Di slide tersebut, dari tabel saudari menjelaskan bahwa ada beberapa tipe kerusakan hati dari manjaronik, dan salah satunya ada degenerasi hidrofobik, terus degenerasi parenkin, dan dua kerusakan lainnya. Bisakah saudari menjelaskan dari satu gambar saja apa perbedaan 4 kerusakan tersebut? Karena di slide tadi mungkin saya juga tidak melihat adanya keterangan di bawah gambarnya. Mungkin itu saja, Bu. Oke, silakan Lucy, tunjukin ini kerusakan tipenya. Ya, Bu. Baiklah, untuk bentuk dari sel yang mengalami kerusakan sendiri dapat dilihat pada slide, di mana sebelumnya saya ingin menunjukkan bentuk sel normal terlebih dahulu, seperti gambar yang ditunjuk oleh panah biru begini. Jadi
sel normalnya ini kira-kira seperti ini bentuknya, di mana inti sel dan sitoplasmanya memiliki ukuran seperti ini. Kemudian pada sel yang mengalami degenerasi parenchymatosa, saya gambarkan dengan foto yang ada di gambar ini, di mana degenerasi parenchymatosa itu merupakan yang ditunjuk oleh panah yang warna hijau, di mana jika dibandingkan dengan sel normal itu ukurannya lebih besar, terjadinya pembengkakan pada intinya maupun sitoplasmanya. Adapun untuk sel yang mengalami degenerasi hidrofik bisa dilihat pada sel yang ditunjuk oleh panah warna kuning ini, di mana terjadi pembengkakan yang terlihat dengan sitoplasma dan warnanya itu lebih jernih. Ukurannya lebih besar dibandingkan dengan sel normal, dan jika dilihat inti dari selnya itu akan berpindah ke tepi dan sitoplasmanya menggelembung seperti ini. Terlihat adanya cairan di dalam sel tersebut. Lalu untuk sel yang mengalami nekrosis dapat dilihat pada gambar pada panah yang ditunjuk oleh panah merah ini, di mana terjadi nekrosis ini terdiri dari 3 bentuk, adanya kehilangan inti, pengkerutan inti, maupun menghitamnya intinya. Jadi inti dari selnya itu kita lihat ada yang terbagi-bagi atau terfragmentasi, ada yang hilang dan ada yang mengkerut seperti gambar yang ditunjuk dengan panah ini. Sekian Bu gambar yang bisa saya perlihatkan. Yang gambar kotak angka ya, sebelum kita lanjut, ya karena ini juga jadi pertanyaan juga nanti ya. Yang dalam kotak kecil itu merah biru panah itu tuh gambar dari mana? Itu yang dari literatur atau dari yang punya Lucy nih? Punya Lucy Bu, tapi ini lebih diperbesar Bu dibandingkan dengan yang di sininya Bu. Gambar di sini. Kayak kotak kecil Lucy juga punya. Terus kemudian di screenshot menjadi kotak yang besar yang di belakangnya itu. Iya Bu. Oke, mungkin cara membuat gambarnya mungkin ya, karena ini ada keterangan yang seperti itu. Jadi saya juga bingung nanti. Oke, silakan Wilka. Baik Bu, terima kasih. Mungkin cukup dari Wilka Bu, dan terima kasih kepada Ibu dan penyaji. Oke, sip. Oke, masih ada dari mahasiswa? Oke, berarti yang hadir cuma Wilka ya, yang Ibu tanda tangan nih. Oke, surat kartunya, kartu kehadiran sama pembahan. Sekarang kita lanjut dulu ke Pak penguji deh. Pak Efrizal sekarang silakan Pak. Baik, Bu Moderator. Wilka, bisa dengar suaranya? Wilka, Lucy ya, bisa dengar suaranya sih? Bisa, Pak. Halo? Dengar sih? Dengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar, Oke. Pak. Baik, terima kasih, Lucy. Ya, Pak. Pertama, Lucy, saya mau tanya dulu. Mencitnya kan sebelum dikasih aloksan 48 jam dulu dipuasakan Lucy ya? Iya Pak. Kemudian diinjeksi aloksan 200 mg per kilogram. Iya ya. Pak. Iya Pak. Kemudian kemudian setelah 7 hari baru diperiksa kadar glukosanya ya? Iya Pak. Hari ke-7 ya? Iya Pak. Pertanyaannya Lucy, selama 7 hari itu diberi makan nggak Lucy? Diberi makan Pak. Diberi makan dengan pakan ternak komersial Pak. Hah? Diberi makan Pak. Setelah diinjeksi aloksan dikasih makan? Setelah diinjeksi, iya Pak. Iya, nanti kan selama 7 hari itu kan dipelihara itu. Iya Pak. Lalu nanti setelah hari ke-7 baru diperiksa kadar glukosanya? Iya Pak.
Nah, saya nggak tahu. Memang seperti itu atau bagaimana, Lucy? Sehingga pada hari ketujuh pemeriksaan kadar glukosanya gimana? Baik, Pak. Sebelumnya saya kurang itu, Pak. Berarti Bapak menanyakan mekanismenya atau gimana, Bukan. Pak? Sebelumnya, Pak. Ini kan setelah diinjeksi aloksan, ya kan? Sebelumnya Ya, kan Pak. dipuasakan itu 2 hari dulu, 48 jam. Ya, Pak. Kemudian diinjeksi aloksan. Kemudian Ya, Pak. pemeriksaan glukosa darahnya dilakukan pada hari ke-7. Ya, Setelah Pak. injeksi aloksan, kan? Ya, Ya, Pak. Susi. Ya, Kemudian Pak. selama 7 hari itu diberi makan atau tidak? Diberi makan, Pak. Diberi makan. Nah, Ya, kemudian setelah hari ke-7 diperiksa kadar glukosa darahnya. Iya, Pak. Nah, itu dalam keadaan puasa atau tidak? Tidak puasa, Pak. Jadi gini, Pak. Tujuan kita mempuasakan mencit 48 jam sebelum injeksi aloksan itu berdasarkan literatur yang saya baca itu untuk memastikan bahwa sebelum kita menginjeksikan aloksan kan aloksan ini nantinya akan langsung merusak sel beta pankreasnya, Pak. Jadi untuk memastikan kalau dia itu benar-benar rusak atau kadar gula darahnya itu emang naik oleh aloksan yang kita injeksikan ini bukan karena makanan yang kita berikan, makanya itu sebelum diinjeksikan mestinya dipuasakan dulu, Pak. Nah, kenapa setelah diinjeksikan? Ya, Pak. Setelah diinjeksikan kita berikan dia makan karena khawatirnya begini, Pak, saat kita kita injeksikan aloksan, maka kan akan mengurangi sekresi insulinnya, Pak. Jadi nanti sebelumnya untuk mencegah dia tuh mengalami hipoglikemia, maka kita berikan dia makan seperti itu, Pak. Baru setelah hari ke-7 kita ukur kadar gula darahnya untuk mengetahui apakah dia sudah menderita diabetes atau belum. Dalam keadaan untuk pemeriksaan dalam keadaan iya, Pak, tidak puasa, Pak. Akan tetapi kami mengukurnya pada saat pagi hari yang diduga suhu mencitnya belum mengkonsumsi makanan, Pak, belum terlalu banyak mengkonsumsi makanan. Jadi istilahnya bisa ya dalam kondisi tidak puasa, Pak, tapi juga tidak setelah makan seperti itu, Pak. Oke, itu ya. Ya, ini Pak. saya nggak tahu ini karena penelitian teman sebelumnya kan kalau ada ketika setelah ini dalam kondisi makan kalau diperiksa kadar glukosa darahnya kemudian dipuasakan maka hewan uji itu malah tidak ini dia kan tidak mengalami diabetes. Iya, Pak. Katakanlah kan tadi kan indikatornya 250 sampai dengan 500 miligram per desiliter kan? Iya, Pak. Nah itu kalau diperiksa dalam keadaan puasa betul lah, dalam keadaan tidak puasa. Tetapi ketika dia dipuasakan, justru hewan uji itu tidak dalam keadaan diabetes mellitus, dia kembali ke normal. Nah itu yang dari penelitian temannya sebelumnya ya. Ya, Pak. Bagaimana kira-kira nih Lucy? Maksudnya kalau misalnya kita ukur dalam kondisi puasa gitu, Pak? Iya. Ini kan Lucy kan mengukurnya dalam kondisi puasa ini setelah hari ke-7. Nah itu tidak, kalau Pak. orang memeriksa dalam keadaan dipuasakan, malah hewan ujinya bisa saja tidak diabetes mellitus. Dalam kondisi tidak puasa, Pak, diukurnya, Pak? Dalam kondisi tidak puasa, Pak, diukur kadar gula darahnya, Pak? Nanti
Lucy mengukur itu dalam seolah-olah diabetes mellitus, tapi hewan uji itu sebenarnya tidak diabetes. Nah, begitu sih. Itu yang kita khawatirkan, karena kan perlakuan baru diberikan ketika Lucy yakin bahwa hewan uji itu betul-betul diabetes, kan? Iya, Pak. Ya, Lucy. Nah, Iya, itu Pak. pun Lucy. Kalau saya tanya sama Lucy, selama 7 hari itu, ada selama 7 hari, kapan sebenarnya tingkat kestabilan diabetes itu terjadi? Bisa nggak Lucy jelaskan? Baik, Pak. Berdasarkan literatur yang saya baca, prosedur pengukuran kadar gula darah ini sebenarnya ada yang setelah 3 hari, 5 hari, maupun 7 hari setelah injeksi aloksan, Pak. Jadi kenapa kita pakai 7 hari? Karena untuk memastikan lagi bahwa dia benar-benar sudah diabetes dan ditandai dengan tingginya kadar glukosa darah, seperti itu, Pak. Jadi iya, Lucy, sebentar. Iya, saya paham itu, Lucy. Orang ada saja yang melakukan diabetes itu pada hari ketiga, karena dia ada semacam penelitian prelim, ya, penelitian prastudi, penelitian sebelumnya prastudi, ya, katakanlah gitu, prelimnya. Dia melihat tren daripada peningkatan glukosa itu selama 7 hari daripada hewan uji. Tapi saya waktu itu tak yakin, maksudnya apakah diberi makan atau tidak, itu saya nggak dijelaskan. Tapi alasannya karena setelah diteliti berkali-kali, hari ketiga itu sudah stabil, maka itu dia bisa melakukan treatment pada hari ketiga, tidak perlu menunggu hari ketujuh. Nah itu tapi dia memang ukur lah selama ada semacam studi pendahuluannya. Dari hasil studi pendahuluannya itu dia sudah stabil pada hari ketiga itu, karena dia punya data selama 7 hari itu dia ukurnya, ya. Kadar glukosanya dia ukurnya selama 7 hari, dilihatnya tren grafiknya itu. Ternyata pada hari ketiga itu sudah stabil, maka itu dia bisa melakukan treatment pada hari ketiga. Itu alasannya. Iya, Pak. Ya kan? Ya, nah, Pak. sekarang Lucy tak punya. Lucy hanya mengukur pada hari terakhir, hari ke-7. Ya kan? Itu. Nah, kemudian setelah disuntik aloksan dikasih makan. Persentasenya sama atau enggak? Hewan-hewan uji sama. Itu diberi persentase yang sama? Sama, Pak. Berapa persen? Makannya, Pak? Iya. Sesuai dengan itu aja, Pak. Tidak ada syukur itunya, Pak. Tapi berat makanannya sama, Pak, dikasih, Pak. Secara apa diberi? Secara lebih itu, Pak. Nah, ini nggak ada dijelaskan dalam pengkondisian menderita diabetesnya di sini, nggak ada. Ini perlu ditambahkan lagi di metodologi penelitiannya, ya. Untuk menambahkan makan tetap. Maksudnya setelah 7 hari penginjeksian dia diberi makan atau tidak, di sini nggak ada saya lihat. Kemudian pemberian secara apa juga nggak ada. Ya, ya Lucy. Ya, Pak. Tapi boleh sih menanggapi sedikit, Pak. Jadi yang tadi Lucy bilang dia diberi makan itu setelah injeksi aloksan, Pak. Adapun setelah hari ke-7 itu nanti dia langsung diperlakukan, Pak. Silakan pada kelompok yang diberi saya tahu. Maksud saya selama setelah injeksi itu diberi makan nggak selama 7 hari? Kan itu saya tanya. Iya, Pak. Berarti itu ditambahkan, Pak? Hah? Berarti itu yang ditambahkan ke pengkondisian hewan diabetes, Pak? Iya, artinya Lucy kan memeriksa itu setelah hari ke-7 kan, diabetes mellitusnya. Iya, Pak. Proposal ini. Tapi di sini juga nggak dijelaskan selama 7 hari itu diberi makan atau tidak, nggak ada. Maka itu Lucy masukkan lagi. Lalu kemudian yang kedua pertanyaannya, saya ragu itu. Karena saya bilang kalau pemeriksaannya pada saat tidak puasa, maka bisa saja sebenarnya hewan ujinya tidak diabetes. Oke,
Nanti itu apa yang perlu dipikir apa ya, Lucy ya. Ya, Pak. Kemudian kita lanjut lagi yang lain, Lucy. Ya, Pak. Lihat tabel 14. Ini kan ada pengukuran rata-rata sel hepatosit ya. Ya, Pak. Lihat dulu itu. Nah, data ini diambil kapan ini, Lucy? Untuk Ya. jumlah sel yang mengalami yang ini, Pak. Pengambilan ini jumlah sel hepatosit ini ya. Ini Ya, Pak. data ini diambil, bagaimana cara mengambil data ini? Baik, Pak. Ini kan jumlah sel yang ini didapatkan berdasarkan itu, Pak, pengamatan fotomikroskop dari jaringan hatinya, Pak. Jadi Ya. pada jaringan hati ini. Kapan data ini diambil? Mungkin pertanyaan Pak Eb itu kapan Lucy ngambil sampel ini, di akhir perlakuan atau di awal perlakuan? Ya, Pak, di akhir perlakuan, Pak. Hah? Di akhir perlakuan, Pak. Setelah Ya. berapa hari? Pengambilan sampel ini kapan? Setelah 4 minggu perlakuan, Pak. Hah? Setelah 4 minggu perlakuan, Pak. Seminggu perlakuan? 4 minggu perlakuan, Pak. Di akhir perlakuan, Pak. Oh, di akhir. Akhir Pak. perlakuan ini ya. Akhir Iya, Pak. 4 minggu ya, Pak ya? 4 Iya, minggu Pak. di perlakuan. Iya, Pak. Oke, 1 bulan ya. Oh gitu. Ya. Oke. Kita lanjut lagi, Lucy ya. Iya, Pak. Kalau saya lihat, Lucy, ini kan ada kontrol negatif, kontrol positif, kemudian kontrol positif ini kan 0% ini ya. 0, 15, 20, 25. Iya, Ya, Lucy. Kita ambil Ya, yang Pak. lihat yang normal saja. Normal itu normal sedikit sekali yang ini kontrol ya. Nah, kalau ini yang kita lihat K positif, oke lah. Dia paling kecil ini, Lucy ya. Iya, Pak. Betul, Lucy? Paling sedikit Betul, ya, Pak. Iya, Pak. normalnya. Kemudian P2 lumayan ya, 3. Kemudian pada P3 dia turun, Lucy. Nah, ini kenapa nih, Lucy? Kan dosisnya kan tinggi nih kan, 20%. Iya, Pak. Tapi kita lihat sel normalnya lebih kecil daripada P2. Nah, gimana nih, Lucy? Iya, Pak. Kenapa bisa seperti ini? Kemudian P4 naik lagi. Nah, gimana? Baik, Pak. Yang agak anomali itu adalah di P3. Iya, Pak. Baik, Gimana? Pak. Menurut saya, Pak, kan ini mencit yang diberikan serat dengan hasil yang berbeda-beda, Pak. Jadi kemungkinan pada mencit yang kelompok P3 ini mungkin sebelum diberi serat bengkoang ini sel yang mengalami kerusakannya lebih banyak dibandingkan dengan kelompok P2, Pak. Jadi secara pastinya saya juga belum mengetahui, Pak, kenapa pada dosis yang lebih tinggi dibandingkan dengan P2 dia lebih sedikit jumlah sel normalnya. Makanya Ya. tapi Sebentar, ini Lucy, sebentar, saya tanya dulu. Ini data selisih atau tidak ini? Misalnya 2, yang P2, P1, P2, P3, P4 ini data selisih atau tidak? tidak, Pak. Memang di akhir saja. Iya, Pak. Jadi kita nggak tahu waktu normalnya berapa. Ini kalau kita ambil di sini kan P0 ini kan 14 ini, Lucy. Iya, Pak. Iya kan? Harusnya kan kalau saya pikir kan kontrol itu kan ada 5 ini kan. 5 ya? Iya, Pak. Harusnya kan kita bisa menghitung selisih. Kontrol itu kita jadikan tahap awal. Ya kan?
Kemudian setelah 4 minggu, kemudian diukur normalnya. Lalu kita selisihkan. Jadi ini kan kita anggaplah normalnya itu 14,49, Lucy. Ya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Harusnya data P1, P2, P3, P4 itu adalah selisih. Selisih setelah waktu 4 minggu dikurang dengan 0 hari. Iya, Pak. Gimana menurut Lucy? Sebenarnya karena itu Pak, karena kita mengamatinya di akhir pelakuan, Ya. jadi Kita anggap itu T ya, apa namanya itu T waktu T kan, yang kita, awal itu kan T0, ya kan, Pak. kerusakan pada waktu 0 hari, normal 0 hari itu adalah 14,49. Setelah waktu 4 minggu, maka normalnya sekian. Maka harusnya kan T0, T14 hari dikurang dengan T0 kan? Iya, Pak. Kita jadikan nilai mutlak, saya nggak tahu. Kalau dia minus, kita jadikan nilai mutlak. Nah, harusnya kan nilai selisih yang kita hitung kan. Kalau enggak bagaimana? Maka itu di sini bisa aja macam-macam datanya. Maka itu saya lihat data kerusakan ini sangat tidak mengikuti, ada yang sangat ada yang janggal gitu kan. Contoh seperti P3 di normal itu P3 janggal dia. Lalu di degenerasi parenchymatosa ya. Nah, itu yang terakhir janggal dia. Di P4 janggal. Kemudian di degenerasi hidropik itu yang di P3 janggal. Kemudian di nekrosis itu justru di P1-nya janggal. Nah, itu maka itu kalau saya pikir harus ada selisihnya itu dibandingkan dengan dikurangi dengan kontrol dulu. Karena bagaimana kita mau tahu perubahan itu tanpa ada kontrol. Ya kan? Iya, Pak. Nah, itu maka itu saya data Lucy. Pak F, sebentar Pak F. Lucy, sebentar instruksi sebentar. Lucy, yang dikatakan normal itu keulang lagi Lucy, tadi Ibu skip. Normal itu yang di normal itu P0, P1, P2 itu normal itu kapan diambil? Di akhir pelakuan, Bu. Gimana? Di akhir pelakuan. Ya, Bu. Oh, artinya ini sel normal di akhir perlakuan gitu. Iya, Bu. Oh, untuk semuanya sampai P0 sampai ke bawah. Nah, Ya, yang Bu. ini tuh berarti ini semuanya. Berarti ya mungkin sel normal. Ya soalnya nggak ada nih judulnya sel normal, sel ini gitu ya. Berarti oke Pak ya, berarti saya tahu ini normalnya ini ketika semuanya di akhir perlakuan. Nah, ini saya seolah-olah saya anggap asumsinya lah pada T0 sampai dengan T14 itu akan sama saja. Ini kita asumsikan. Tapi memang bagusnya Lucy memeriksa pada awal betul-betul belum ada belum diperlakukan hewan uji itu. Harusnya itu dilihat dulu sebagai sampel dari populasinya 5 sampel, lalu itu menjadi starting first-nya, starting awal daripada. Tapi ini masih bisa kita anggap lah, oke lah, mungkin dia tidak ada pengaruh karena kan dia memang tidak diperlakukan. Sehingga kita harap ini adalah betul-betul sel normal seolah-olah gitu ya. Tapi kalau bisa tuh pada 0 hari itu kita hitung dulu sebelum perlakuan yang tanpa dari populasi mencitnya. Kita ambil sampelnya, oh ternyata sel normalnya sekian. Nah, itu menjadi panduan awal kita untuk yang lebih untuk menjadi penghitungan selisihnya. Iya, berarti kan yang di P0 itu kan Pak? Iya, di T0. Kalau ini pun kita anggap aja lah ini T0. Alasannya Bu Ayu, kalau umpamanya tak ada, tapi itu data masih bisa kita ambil kan. Tapi ini asumsi saya, karena yang kontrol negatif ini selama 1 bulan dia tidak ada pengaruh lah. Tapi ya, memang berarti itu yang dianggap awalnya kan? Awalnya. Iya, itu yang dianggap awalnya yang P0 itu. Iya.
P0 itu. Karena asumsi kita dia diberi perlakuan, tanpa perlakuan akan sama saja. Tapi akan lebih bagus kita ambil, kalau lebih bagusnya idealnya adalah pada waktu sebelum perlakuan. Nah, itu sebabnya kenapa saya lihat data-data yang riset yang dilakukan ini dia tidak punya pola. Nah, nggak punya pola dia. Karena sama aja lah dengan contoh seperti gambar 3 dan sebagainya, itu nggak ngikuti pola yang sesungguhnya, tuh ada satu penyimpangan. Contoh juga yang pengukuran apa Lucy ya, seperti tabel 4 pengukuran SGPT itu juga akan bertolak belakang dengan pengukuran dengan organ hati. Kemudian juga memang itu data ini nggak harusnya data itu berpola dia. Karena antara SGPT harus ada hubungannya dengan MDA, ada hubungannya dengan organ hati. Harusnya begitu menurut saya. Ya, Pak. Nah, itu nanti menjadi pertimbangan lagi. Kemudian Lucy, kita ini saya memberikan masukan saja ini Lucy. Kemudian Lucy memang tadi di slide-nya membuat banyak proses mekanisme. Harusnya memang Lucy bisa membuat mekanisme itu terkait dengan data-data Lucy SGPT-nya, DMA kan itu terkait dengan enzim kan? Iya, Pak. Harusnya bisa di sini yang Lucy membuat suatu mekanisme. Tapi kita sekarang nggak tahu lah. Artinya secara teoritis seperti juga disampaikan oleh Pak Chong Hon Chong sebelumnya, itu kan, apakah memang ada hubungan dengan hubungan gula darah itu dengan hati? Nah, ini masih tanda tanya. Tapi karena ada faktor-faktor SGPT, kemudian ini bisa saja. Tapi sejauh mana Lucy bisa menjelaskannya dibandingkan misalnya beberapa literatur para ahli yang bisa kita percaya, sebenarnya kayak apa sih pengaruh serat itu secara umum terhadap proses diabetes itu? Kenapa dia bisa menurunkan? Nah, itu yang Lucy belum baca yang sesungguhnya sehingga bisa sebagai komparatif dengan hasil penelitian Lucy ini. Nah, sekarang kan yang Lucy tampilkan itu kan menurut pandangan Lucy, ya kan? Nah, tetapi data-data Lucy ini kalau metodologinya tepat itu bisa kita pakai karena kita udah mengukur SGPT, kemudian berat organ, kemudian ada MDA. MDA ini indikator radikal bebas ya? Iya, Pak. Iya kan? Iya, indikasi Pak. Radikal bebas kan? Iya, Pak. Nah, iya. Jadi data-data ini bagus, penelitian ini bagus, Lucy. Hanya orang menjadi tidak yakin karena metodologinya masih diragukan. Kemudian Lucy tak banyak membaca mungkin literatur yang bisa kita percaya, seperti apa sih sebenarnya pengaruh serat kasar ini. Nah, itu. Jadi mungkin itu yang saya kasih masukan lah untuk sebagai bahan pertimbangan nanti untuk diskusi. Kemudian bagaimana kita meyakin kalau harusnya dengan data-data ini kita udah bisa keluar itu, mengeluarkan suatu model harusnya. Karena data-data Lucy bagus, hanya yang masih saya ragukan itu adalah pengukurannya. Menurut saya masih kurang tepat. Itu, ya Lucy. Karena mereka nggak punya pola, tak berhubungan antara satu parameter dengan parameter yang lain. Nah, itu Lucy. Saya nggak tahu di mana letak salahnya ya. Nah, itu menurut saya begitu. Jadi saya kira Bu Ayu itu saja yang bisa saya berikan masukan, Bu Ayu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Pak Efrizal. Ya, ini ntar ya, Ibu lihat dulu halamannya. Ya, Bu.
Masih sanggup lanjut, Lucy? Insya Allah, Bu. Oke. Tadi keluar ke Kokom, ada Kokom di belakang. Oke, ini ada sebenarnya yang pertanyaan yang Ibu ini kan, untuk tabel rata-rata tadi itu, kan tabel 3 itu tuh. Ya, Bu. Oke. Tabel 3 rata-rata itu, kalau Pak F tadi kan udah bilang, yang kita anggap yang P0 tuh awalnya tadi ya. Ya, Bu. Itu dianggap awal. Walaupun setelah 4 ini, tapi itu kan kontrolnya kalau kita nggak ngambil di awal. Nah, sel itu kan dirusak dulu di awal ya. Dirusak dulu oleh aloksan. Kemudian menurut Lucy, ini sel yang sudah dirusak di awal ini yang diperbaiki atau sel baru yang tumbuh? Baik, Bu. Menurut Lucy, Bu, kemungkinan nanti sel yang dirusak ini, yang Lucy lihat dari desain ini, kerusakannya itu yang lebih tampak itu degenerasi hidrofik, Bu. Jadi kerusakannya pada membran sel. Jadi kemungkinan serat ini memperbaiki membran selnya itu, Bu. Nah, ya kayak ada kan ada. Nah, kan tunggu dulu, mungkin gini. Degenerasi parenkim, degenerasi hidrofik, itu kan itu ya. Kan atau nanti juga di awal tadi tuh, sebenarnya ini sering jadi pertanyaan buat kita nih. Di tabel 2 di halaman 12 tuh. Kan gitu tuh. Itu kerusakannya itu berurutan, akan dia alami dulu rusak parenkim, kemudian nanti lama-kelamaan dia rusak jadi hidrofik, kemudian nanti rusak jadi nekrosis. Apakah sel itu akan mengalami semua itu sampai pada akhirnya ke nekrosis? Kalau misalnya dia tetap mengalami tetap dipicu oleh radikal bebas, Bu, maka saya mengalami degenerasi parenkim akan berlanjut, Bu, jadi degenerasi hidrofik dan berlanjut menjadi nekrosis. Ya, pertanyaannya, nekrosis itu mengalami kerusakan sebelum fase-fase sebelumnya ini enggak? Yang nekrosis, kan nekrosis yang terakhir tuh. Ya, Bu. Ya, Bu. Dia akan mengalami rusak parenkim kimatosaka dulu, baru dia menjadi hidrofik, baru dia menjadi nekrosis. Apakah seperti itu berurutannya? Gitu maksud Ibu? Iya, Bu, berurutan, Bu. Berurutan. Ini kan berurutan nih. Oke. Ya, Bu. Artinya bisa kita, kalau yang total perubahan itu cara ngitungnya gimana oleh Lucy? Dijumlahkan semuanya. Nekrosis misalnya untuk P4. Nekrosis 6,19. Itu di tabel 3. Ditambah 1,91 yang hidrofik. Ditambah 8,8 parenkimatosa. Apakah seperti itu? Iya, Bu. Jadi sebelum ditambahkan, nanti sel yang mengalami kerusakan itu dikalikan dulu dengan kategorinya, Bu. Misalnya pada P4 itu kan jumlah sel yang mengalami degenerasi parenkimnya ada 8, Bu. Jadi dikali 2 dulu. Setelah hasilnya itu nanti baru dijumlahkan untuk berbagai tipe selnya, Bu. Oke, ya. Artinya kan dijumlahkan tuh totalnya. Iya, Bu. Iya, dijumlahkan totalnya. Oke. Nah, kira-kira ini mungkin pertanyaan ke sidang juga mungkin sebenarnya. Kenapa harus dianggap dia 1? Kenapa dianggap dia 3? Kenapa nekrosis dianggap 4? Apa gitu? Memaknai apa itu? Memaknai tingkat kerusakannya, Bu. Jadi kan untuk sel ini kan urutan kerusakannya itu dia berurutan, Bu. Jadi dia mengalami parenkimatosa dulu. Setelah semakin parah, dia akan mengalami degenerasi hidrofik, lalu dia kemudian akan mengalami... Ya, Ibu ngerti itu. Berarti itu kan tingkat keparahan berarti sebenarnya.
semakin parah ketika dinekrosis, kayak gitu. Nah, sekarang yang rusak saja, kita maunya kan total yang rusak saja. Kita rasanya tidak menilai tingkat keparahan, tapi berapa yang rusak. Bukannya begitu? Kalau misalnya semakin banyak tingkatannya, semakin tinggi, semakin besar nilai skornya, karena dikalikan yang tadi, berarti semakin rusak lah, semakin parah lah. Kan gitu tuh. Iya, Bu. Nah, kalau itu berarti keparahan. Tapi berapa jumlah sel yang rusak, berapa yang mengalami kerusakan, berarti hanya cukup ditotalkan atau ditambahkan tipe-tipe yang rusak tadi berarti. Berarti sekian persen yang rusak. Nah, gitu maksud Ibu. Dari semua yang sel yang ada, misalnya ada 100, dikurangin dengan tipe itu berarti sekian yang rusak. Nah, gitu. Gitu enggak? Gimana, Bu? Lucy kurang nangkap maksudnya, Bu. Itu maksud Bu Ayu itu Lucy. Kan kalau Lucy kan Ya, Pak. kerusakan itu memang kan tidak menyatakan jumlah sel total yang rusak kan. Tapi men-skor aja kalau dia nekrosis kasih segini, sehingga kalau di total kerusakannya yang grafik halaman slide 29 itu kan jadi seperti itu gitu ya. Yang maksud Bu Ayu kan mungkin seperti yang degenerasi berapa, degenerasi hidrofil berapa, nekrosis. Jadi semua sel yang rusak itu berapa persen dari semua sel yang ada gitu. Jadi nanti sel yang rusak dibandingkan dengan sel yang sehat gitu ya. Itu kan kalau yang dari grafik slide nomor 29 kan belum tergambar itu. Nggak tahu persentase yang rusak dari semua sel itu berapa gitu. Karena kan di tabel 3 ini kan Lucy membagi per kriteria aja. Iya, Pak. Itu mungkin bisa kita jadikan pembahasan mungkin ya Pak Put ya. Gitu. Ya, ini sangat mungkin untuk dibikin data Bun dari yang usulan Bu Ayu itu, karena datanya sudah ada dan tinggal menjumlahkan. Betul. Ini sangat informatif loh Lucy data ininya. Saya pikir ini perlu kita ini kan. Ya itu mungkin ya. Ya gitu kan. Jadi mungkin sehingga kita tahu sekian persen ternyata yang rusak akibat dari itu kan gitu. Nah. Kemudian tadi mungkin yang lebih penekanannya ini serat yang kita kasih ini memperbaiki berarti. Kalau memang memperbaiki. Artinya yang sudah rusak itu ternyata bisa kembali normal. Mungkin nggak gitu. Atau menjadi sedikit lebih tidak rusak lagi kan gitu. Nah itu mungkin dikaji lebih dalam pembahasannya gitu. Oke. Kemudian tuh juga di gambar 3 itu total skor perubahan. Itu cuma dibilang total skor histopatologi, nggak ada perubahannya juga gitu. Oke. Kemudian mana dari ya? Ibu udah tandain. Hidrotropik apa? Itu juga gambar tadi itu bagaimana rasanya? Ini kan bagus nih gambar 4 itu. Nah, mungkin ada mana maksudnya biasanya ketika kita mengambil peta, ketika di screenshot, diperbesar, kan ada panahnya ya biasanya atau apa. Nah, mungkin itu kalau ini Ibu nggak tahu nih, maksud Lucy yang di halaman 4 ini, bukan halaman 4, gambar 4 ini, ada kotak kecil, ada kotak besar, atau apa kan gitu tuh. Jadi mungkin lebih informatif lah datanya, cara menyampaikan gitu. Ya Bu. Kembali ke data itu, bisa ya tabel 4 itu, tabel 3 ada 7 yang P1 itu di tropik itu ada 7,14. Ya Bu. Ya. Untuk yang P1. Sementara P3 2,92. Tidak berbeda nyata. Ya. Tidak berbeda nyata antara P3 dan P1 untuk hidropik, degenerasi hidropik.
Padahal itu hampir 4 kalinya atau 3 kalinya loh Lucy. Kenapa nggak bisa nggak berbeda nyata itu? Bagaimana cara bisa itu terjadi itu? Menurut Lucy gimana nih? Ya 2,92 nah. 2,92 7,14 2,9. Menurut Lucy mungkin begini Bu, karena kan pada kelompok masing-masing kelompok ini kita ada ulangannya Bu. Jadi mungkin antara ulangannya itu rentang perbedaannya agak berbeda jauh mungkin Bu. Jadi standar errornya itu juga. Ya, oke, good. Memang itu biasanya terjadi tidak berbeda nyata karena ada data pencilan. Nah, ya, Bu. Ini kan enggak di normalisasi atau apa istilahnya itu ditransformasi itu apa enggak gitu? Iya, Bu. Data ini sebenarnya sudah ditransformasi, Bu. Oke. Nanti ini mungkin menjadi tambahan pembahasan. Karena kalau dilihat sekilas tentu berbeda nyata orang akan bertanya-tanya, enggak apa-apa. Nah, kenapa ada nggak di sana dibahas? Ibu nggak terlalu detail membacanya. Kenapa itu bisa terjadi dengan data semakin jauh? Nah, penyebab kemungkinannya apa? Atau mungkin kita buka atau data apa kan? Tahu. Kita lebih membahas lebih jauh, disitulah letak variasi individu yang ada kan itu. Nah, ya, karena memang ada, nah itu lebih sedikit penekanannya. Juga hal-hal lain biasakan seperti itu, untuk membahas yang ada yang aneh-aneh tapi tidak berbeda nyata dan semacamnya. Oke, kemudian cara menyampaikan gambar ini Bu juga bertiga ini apa keterangannya memang begitu nuliskan lebih kecil tapi bergabung rasanya nggak juga sih mungkin. Ya itu mungkin Lucy tadi udah banyak dampak ini kerusakan apalagi tadi. Terus tabel dengan keterangan dan apa tuh usahakan jangan terpisah halamannya dalam halaman yang berbeda. Ya, Bu. Oke. Tunggu dulu tuh SKPT rata-rata kadar. Kelakuannya kapan ya? Nah, SKPT kapan ukurnya? Terakhir juga. Kelakuan, Bu. Iya, Bu. Oke. Kemudian P4 ini kan juga jauh tuh Lucy 4 ini ya. Nah kalau ya, kita mau berpikir itu halo Bu. Mana Ibu Ayu mikrofonnya mungkin. Nah, kalau kita lihat dari yang dari si susun tentu harusnya semakin banyak, semakin bagus, dia akan menjadi difermentasi, kemudian juga akan menjadi antioksidan dan semacamnya, kan gitu tuh. Dan tentu akan berkurang kerusakan hati yang terjadi. Nah, sementara di sini SKPT-nya tinggi nih. Gimana Lucy menginikannya, membahasnya nih? Baik, Bu. Kemungkinan, Bu, berdasarkan surat yang kita berikan itu dipengaruhi oleh adanya fermentasi kan Bu, fermentasi oleh mikroba di usus. Jadi mungkin meskipun dosis suratnya kita berikan lebih tinggi pada kelompok tersebut, tetapi kita tidak tahu berapa serat yang difermentasi oleh mikroba usus dan bagaimana mekanisme pastinya dalam memperbaiki membran hepatosit tersebut Bu, sehingga berpengaruh terhadap SKPT-nya. Kemungkinan mungkin karena itu tadi Bu,
senyawa yang difermentasinya itu Bu berbeda di dalam tubuh mencit itu Bu. Ya, berarti kan kita belum tahu tuh mekanismenya. Serat yang kita kasih ini kan Mas murni nggak? Hanya inulin saja di dalamnya atau ada yang lain? Kemudian udah ada ini pertanyaan yang sama sebenarnya kelompok bengkoang-bengkoangan ini gitu ya. Kita mengukur tidak? Diuji enggak? Hasil akhirnya itu diuji apa saja kandungannya berapa persen atau apa kan gitu tuh. Karena kenapa? Sebenarnya Pak F kalau pertanyaan sebelumnya untuk yang mahasiswa yang lain siapa yang nanya ya? Oh Pak, bukan Pak F, Pak Cong. Orang malah disuruh makan serat banyak-banyak makan apa kan? Supaya enak, supaya apa? Supaya lancar, supaya ini enggak ada negatifnya. Makanya makan sebanyak-banyaknya. Ini dengan naik saja hanya berapa persen udah memberikan pengaruh yang nggak baik gitu. Nah, gimana ini? Baik Bu, sebelumnya untuk serat yang kita berikan itu belum dipastikan kemurnian bahwa itu benar-benar serat. Kemungkinan masih ada sinyal lain yang ada di dalamnya gitu Bu. Kemudian selanjutnya yaitu perbedaan dosis tadi Bu. Ya, perbedaan. Ya orang kan disuruh banyak-banyak makan serat tuh, makan buah tuh, makan sayur tuh gitu. Nggak ada dampak negatifnya tuh gitu. Jadi berdasarkan literatur sebenarnya tidak disarankan untuk mengkonsumsi serat itu banyak-banyak Bu, karena dapat menimbulkan efek negatif juga ke dalam tubuh. Karena serat itu diketahui bisa meningkatkan pengeluaran energi dalam tubuh Bu. Jadi bisa bagus pengeluaran energi. Bisa menimbulkan efek buruk Bu. Energi lebih enak gitu ya, hilang gelambir lebih cepat hilang. Kalau lebih cepat. Selain itu serat juga itu Bu diketahui dapat mengurangi nafsu makan Bu. Jadi saat kita mengkonsumsi serat lebih banyak, maka nafsu makan kita akan menurun. Mungkin Ibu mau biar cepat rancingnya. Lucy, kan di situ kan aneh, dosisnya seratnya tinggi, seharusnya bagus kok hatinya cenderung mengeluarkan enzim indikator kerusakan lebih tinggi. Ya. Nah, itu inti pertanyaan Bu Ayunya gitu, nggak ke pembakaran energi kemana-mana. Artinya kan ini tinggi dosisnya kok malah ini cenderung memicu kerusakan hati. Kalau dilihat itu kan dilihat dari indikator dari enzim itu. Nah, apa ininya gitu, itu yang pengen Ibu Ayu gali gitu. Baik Pak, kan berdasarkan hasil penelitian ini memang demikian Bu hasilnya. Kemungkinan terjadi mekanisme lain yang dipengaruhi oleh kondisi patologis atau mungkin serat itu jika dalam jumlah yang banyak dapat berpengaruh negatif juga terhadap hatinya Bu. Tapi mekanisme pastinya Lucy juga belum membaca Bu. Jadi bisa menjelaskan bagaimana pastinya pengaruh serat yang lebih besar itu untuk kerusakan hatinya Bu. Oke lah. Oke, nanti mungkin ini jadi pertanyaan buat kita lebih jauh untuk menggalinya ya. Nanti karena kalau orang bertanya makan sayur maka tetap aja sekarang belum dilarang banyak-banyak ya. Oke. Ya, nah mungkin sebagai tambahan itu metode cara perhitungan perubahan scoring atau apa itu ditulis ya di metode. Tadi Pak F juga bilang setelah diinjeksi dikasih aloksan, bukan injeksi ya, dikasih aloksan, kemudian makan atau lebih detail. Ya, detail mungkin. Kalau untuk apa detail mungkin di dalam skripsi kita. Sedangkan nanti kalau untuk publikasi mungkin mengacu tulis nama sih oke gitu. Enggak, kalau sekarang dituliskan aja semuanya selengkap-lengkapnya ya. Oke, sebelum kita tutup Pak Put, silakan Pak Put mau menyampaikan ada sesuatu.
Baik. Terima kasih Bu Ayu sebagai moderator hari ini dan juga terima kasih kepada Pak Efrizal. Jadi ya Lucy, kita banyak sekali mendapatkan masukan hari ini untuk perbaikan dan juga tadi masukan dari Pak F, terutama detail juga dari Bu Ayu tadi juga ya, detail dari prosedur itu, dan ini lagi-lagi juga untuk yang lain juga gitu ya, bagi yang sedang atau akan penelitian atau nanti akan seminar, itu jangan sampai prosedur itu dipahami sebagai hafal dengan langkah-langkahnya, tapi landasan ilmiah di balik itu nggak tahu gitu ya. Sehingga ketika misalnya Pak E bertanya, kok kenapa harus begini, jadi bingung sendiri gitu ya. Karena yang tahu cuman step-stepnya, tapi mengapa harus seperti itu nggak tahu gitu ya. Nah, kemudian menanggapi pertanyaan Pak F tadi tentang induksi diabetes, jadi memang begini, kalau dari yang sudah kita lakukan, kesuksesan induksi ini memang banyak faktor menentukan, dari strain mencitnya, kemudian dari dosis, dan juga dari satu lagi ini ya, kualitas dari aloksannya sendiri. Jadi bisa pakai aloksan, bisa pakai streptozin gitu ya. Nah, kita pakai aloksan, saya sudah membeli yang memang luaran sigma, yang prima, dalam rangka tadi gitu ya, menetralisir supaya efektivitasnya memang lebih tinggi. Karena aloksan ini juga banyak yang grade-nya juga lebih rendah gitu ya. Jadi saya mencoba kita memakai memang aloksan yang grade premium. Kemudian, dan itu bagus, tetapi dengan strain mencit ternyata juga berbeda gitu ya efeknya. Saya di Jepang pakai strain mencit yang bukan strain Wistar atau Babsi, tapi mencitnya yang berambut hitam gitu ya, itu CG7, ini CG6 berapa gitu ya kodenya. Nah, itu memang ternyata dia memperlihatkan sensitivitas yang jauh lebih tinggi dengan aloksan ini. Jadi biasanya kurang dari 7 hari aloksannya sudah mampu merusak secara optimal dari sel-sel betanya. Sementara pengalaman kita sebenarnya sebelum Lucy, kita juga sudah beberapa kali menguji untuk Babsi juga dan Wistar juga, termasuk juga untuk tikus. Itu memang kita cek setiap hari seperti yang dinyatakan Pak F tadi. Jadi biasanya kita cek, ada yang 24 jam sudah positif, ada yang 3 hari itu hampir 100% positif. Tetapi untuk yang kelompok Wistar mencit putih inilah yang strain, mungkin karena kemudian strainnya juga tidak terlalu bagus ya. Jadi ini memang rata-rata memang lebih dari 5 hari baru kemudian semuanya mengalami peningkatan gula darah gitu ya. Jadi stabil nggak dia Pak Akut? Kenapa? Stabil nggak dia? Stabil nggak dia? Ya, jadi setelah 7 hari itu stabil. Tapi kalau seandainya kita berpedoman, jadi kami pernah berpedomannya ke 5 hari atau 4 hari, itu ternyata tidak bisa kita pakai. Karena mengapa ada yang 10 hari, yang waktu 5 hari dia 4 hari dia kita lihat gula darahnya naik, ternyata hari ke-10 dia reverse gitu ya, kembali menurun. Gitu ya. Nah, sementara yang pakai kita 7 hari sebenarnya juga ada referensi 7 hari. Nah, kita kemudian ngecek yang 7 hari ini jadinya gitu ya, dan ternyata memang 7 hari ini untuk mencit Wistar dan Babsi itu memang lebih representatif. Karena mengapa? Kalau kita injeksi setelah 7 hari itu nyaris 100% dia akan positif, mengalami kenaikan gula darah, dan kemudian juga dia tidak mudah reverse, tidak ada kembali lagi. Karena kecenderungan kembali juga ada, tetapi biasanya lebih dari sebulan ya baru dia akan pulih. Karena regenerasi pankreasnya kan butuh waktu, tapi tidak cepat seperti yang ini, temporer seperti yang kalau kita hanya berpedoman kepada gula darah ketika beberapa hari baru diinjeksi aloksan gitu ya. Itu juga untuk Lucy gitu ya. Jadi nanti perlu dipelajari banyak gitu ya. Apalagi orang melihat tugas akhirnya ini tentang induksi diabetes, tentang apa, tentu pengetahuan itu harus jauh lebih bagus daripada yang lainnya gitu ya. Mungkin itu Bu Ayu, terima kasih banyak atas sarannya dari Pak F, dari Bu Ayu juga, dan juga dari mahasiswa sekalian. Mudah-mudahan ini memberikan masukan-masukan yang sangat berguna untuk perbaikan dari skripsi Lucy ini nanti, sehingga layak untuk dijadikan sebuah skripsi gitu ya.
Itu saja Bun, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Put atas penjelasannya. Ini berlaku untuk semua nih ya, karena untuk yang disampaikan ini secara umum kan mungkin objeknya aja yang beda, ya perlakuannya aja yang beda, tapi setiap tahapan itu sudah disampaikan Pak Put, mengerti hendaknya apa gitu. Kemarin juga sebenarnya ini juga ada kaitannya dengan RAL-RA kemarin ya Pak Put, tapi nggak kita singgung lagi. Tapi bagaimana Anda bisa meyakinkan kenapa itu dilakukan itu sangat penting gitu. Jadi ya tapi nggak apa-apa ini belajar ya Pak Put ya. Anak-anak mungkin tapi setelah ini tentu lebih giat. Jadi penasaran langsung S2 lagi ya. Oke. Oke. Sebelum saya tutup ini saya karena mumpung kayaknya banyak anak-anak visi nih. Buka aja Pak Put pintu buat siapa? Si kecil nggak apa-apa. Oke, ada 1-2 mungkin dari mahasiswa yang ingin menyampaikan sesuatu, yang ingin masih ada yang penasaran nggak? Nggak. Kalau nggak ada, kita minta sama Lucy menutup presentasinya. Nanti seminarnya Ibu yang nutup. Baik Bu, alhamdulillah. Sekian presentasi dari yang sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas tambahannya kepada Ibu Dr. Istirahayu, kepada Bapak Efrizal, kepada rekan-rekan pembahas dan juga penyanyi. Bapak Dr. Efrizal, Bu. Dan juga tambahannya dari Bapak Putra Santoso. Alhamdulillah banyak masukan dan juga hal-hal yang perlu diperbaiki dari hasil penelitian saya ini. Semoga bisa menjadi perbaikan untuk kedepannya. Sekian, saya tutup dulu presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu sebagai moderator. Oke, waalaikumsalam. Baik, Pak F, ada yang mau disampaikan? Cukup Bu Ayu. Nggak ada Bu Ayu. Terus saja Bu Ayu. Oke, sip. Lucy di mana nih? Di kandang Lucy nih. Bu, di tempat teman, Bu. Oh, nih Bu, di lapor Ibu Lucy, warna putih aja semua nampak. Enggak, Bu, dikontrakan, Bu. Kontrakan teman, Bu. Oke, sip. Baik. Oke. Alhamdulillah udah selesai Lucy mempresentasikan, mempertahankan hasil kerjaannya selama lebih kurang 5 minggu. Semoga dengan adanya seminar hasil ini bisa lebih baiknya penyusunan skripsi, mungkin juga bisa jadikan masukan untuk lebih baiknya ya, baik skripsi ataupun jurnal. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Efrizal yang sudah memberikan masukan. Bukan bapak-bapak nih, para sarjana yang baru sarjana dan para rekan mahasiswa yang sudah bertanya atau memberikan saran juga atau bertanya lebih jauh. Sebenarnya itu jadi pemikiran buat Lucy sehingga bisa ditulis lebih baik ya. Dan terakhir buat Pak Putra Santoso yang sudah membimbing dan memberikan penjelasan kepada kita semua. Baik, dengan demikian kita tutup seminar hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga berkah hendaknya. Demikian saja. Makasih Pak Pur yang udah menyediakan Zoom-nya juga nih. Kita nggak pakai MST, kalau Zoom lebih enak. Murah loh, 40.000. Tapi bisa 40.000.